dari kelas 11 IPS. Hai guys, nama saya Arsuta Pratama. Saya kelas 11 IPS. Hai, perkenalkan nama saya Cantika Mawarni dari kelas 11 IPS. Halo guys, perkenalkan nama saya Maulana Hafiz dari kelas 11 IPS. Halo guys, perkenalkan nama saya Rindy Afriza Demani, kelas 11 IPS. Perkenalkan nama saya Sakina Husni, saya dari kelas 11 IPS. Kenalkan saya Wahyu Ramadan kelas 11 IPS. Hai guys, perkenalkan nama saya Yoma Sulisa, kelas 11. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu teori perdagangan internasional klasik dan teori perdagangan internasional modern. Teori perdagangan internasional klasik dalam berbagai referensi dibagi menjadi tiga, yaitu teori keuntungan absolut, teori keuntungan relatif, dan teori keunggulan komparatif. Teori keuntungan absolut dikemukakan oleh Adam Smith. Teori keuntungan absolut lebih mendasarkan pada besaran atau variabel real, bukan moneter. Sehingga teori ini sering disebut sebagai teori murni perdagangan internasional. Menurut Adam Smith, suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dibandingkan dengan negara lain, karena memiliki keuntungan mutlak dalam produksi barang tersebut, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Adapun keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan suatu kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Teori keunggulan relatif. Teori keunggulan relatif dikemukakan bernama John Stuart Mill. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang dimiliki keuntungan relatif terbesar. Dan negara pun melakukan impor terhadap barang-barang yang menghasilkan apabila dihasilkan sendiri, memakan ongkos yang besar. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh ekonomi Inggris David Ricardo. Namanya terkenal dengan berkat sumbangan pemikirannya di bidang perekonomian. Salah satu teorinya adalah teori keunggulan komparatif. Menurut teori keunggulan komparatif, meskipun sebuah negara kurang efisien atau memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi kedua jenis komoditi yang dihasilkan, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Cara yang dilakukan oleh negara adalah melakukan spesialisasi produk. Oke, saya akan melanjutkan teori kesamaan harta faktor produksi. Teori dikemukakan oleh Paul Samuelson dan Wolfgang Schäuble pada tahun 1941 berdasarkan teori faktor proporsi yang dikemukakan atau Edling. Selama suatu negara memperbanyak produksi barang kali akan mengakibatkan pertambahan permintaan tenaga kerja. Teori permintaan dan penawaran adalah perdagangan di antara dua negara yang memiliki perbedaan di antara penawaran dan permintaannya. Karena berbeda yang dapat dilihat dari permintaan dan penawaran selera negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kebijakan perdagangan internasional atau segala sesuatu tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi komposisi, arah, dan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, kebijakan perdagangan
kedua, kebijakan perdagangan bebas. Yang ketiga, kebijakan perdagangan autarki. Oke, saya akan menjelaskan dari kebijakan proteksi. Apa sih kebijakan proteksi? Adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang bertumbuh atau invade industri dari persaingan barang-barang impor oleh perusahaan yang sudah besar. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari resiko, dan bentuk-bentuk kebijakan proteksi, yaitu pertama tarif, yang kedua kuota, yang ketiga dumping, yang keempat subsidi, yang kelima larangan impor, yang keenam exchange control. Kebijakan autarki adalah kedaulatan mutlak baik dalam pemerintah maupun dalam ekonomi, dengan menetapkan kebijakan nasional untuk menghindari ketergantungan kepada negara lain, tidak berbeda jauh dengan arti kata autarki. Kebijakan autarki adalah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, dan militer, sehingga kebijakan bertentangan dengan prinsip perdagangan nasional yang menganjurkan adanya pertentangan bebas. Kebijakan primer. Kebijakan ini terlihat fantastis karena primer atau sebuah bonus yang diberi kepada produsen yang targetkan penjualan kepada perintah. Biasanya target penjualan yang biasanya penjualan target oleh para pelaku perdagangan internasional. Perintah membayar hasil dari produksi akan beberapa unit yang pada barang yang akan diekspor. Dah sedia semua? Dah, cikgu. Okey, jalan.